Tapi bagaimana kepribadian Ganjar itu sangat mempesona. Dia memiliki kekuatan intuisi yang luar biasa. Kalau dalam istilah asing adalah unconscious mind. Ya. Bahwa dia artinya apa itu? Jangan ditanya kata dia jangan ditanya. Anu nek masalah arti engko wae sik. Aku jadi bingung. Jadi Begini nasib jadi bujangan kemana-mana, asalkan sudah tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Oke, hati senang walaupun tak punya uang. Nah, teman-teman Waton Gayeng, kalau kemarin tema kita adalah kenapa harus Prabowo yang jadi presiden? Nah, sekarang ini adalah temanya adalah kenapa harus Ganjar Pranowo yang jadi presiden? Sekarang saya beri kesempatan kepada saudara saya, Mr. Kliwon. Tapi saya potong dulu. Ah, jangan, kali ini nggak boleh dipotong. Saya apa yang mau dipotong? Belum diomong aja belum. Kliwon sekarang. Belum, dia mau apa yang mau dipotong? Dia ngomong aja belum. Pak John, nggak apa-apa beri kesempatan karena itu umpan buat saya. Enggak, saya pengen bicara tentang lagunya tadi yang kita nyanyikan. Oh, apa itu? Apa susah jadi hati senang asal walaupun nggak punya uang. Nah itu solid gitu. Ini yang saya ingin sampaikan, solid. Oke, ternyata saya pikir dia mau memotong pernyataan Kliwon. Kliwon belum aja ngomong. Ternyata dia mau ngomong tentang lagu tadi itu. Pak John. Oke, sekarang silakan Mon. Oke. Dia menjual, gue beli. Sebelum ke Ganjar ya. Okay. Jadi saya kira Ganjar memiliki kekuatan. Saya tidak ingin berbicara seperti yang disampaikan banyak umum di media sosial. Tapi bagaimana kepribadian Ganjar itu sangat mempesona. Dia memiliki kekuatan intuisi yang luar biasa. Kalau dalam istilah asing adalah unconscious mind. Ya. Bahwa dia artinya apa itu? Jangan ditanya kata dia jangan ditanya. Anu nek masalah arti engko wae sik. Aku jadi bingung. Jadi unconscious mind itu mampu memberikan solusi dalam situasi terjepit. Ya, walaupun dia memiliki perencanaan bagaimana program, tapi ketika ada situasi yang darurat dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan. Ya. Unconscious mind itu adalah satu intuisi. Intuisi itu kalau dalam pemahaman teori adalah sesuatu yang tidak menggunakan logika dan tidak menggunakan ilmu pengetahuan, tiba-tiba ting muncul. Itu adalah intuisi. Unconscious mind itu bisa dimiliki oleh Jupri. Misalkan ketika di dalam satu situasi kepepet naik sepeda motor kehabisan bensin, lalu nggak punya uang, dia titip KTP. Terus itu termasuk salah satu tindakan yang spontan gitu ya. Intuisi. Ya, intuisi unconscious mind adalah perasaan Jupri peka. Dia merasa nggak enak di ruangan kos. Kok nggak enak ya, kenapa ya? Lalu tiba-tiba tok dibuka, ternyata Pak Kos nagih. Jadi situasi unconscious mind itu dimiliki oleh seseorang yang bernama Ganjar Pranowo. Sehingga saya sangat mengidolakan dia. Selain mampu berkomunikasi dan orasi yang keren. Itu aja dulu sebentar Pak John. Oke. Dari pihak sebelah ada yang mau ditanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Jupri mungkin. Tadi tuh. Oke, silakan Pri. Mau menanggapi? Jadi begini. Bosan. Mas Kliwon ini malah kita membahas tentang bangsa. Bagaimana Ganjar Pranowo dengan visi dan misinya, dengan kerja-kerjanya dia akan membangun. Yang dibicarakan malah pesona. Gitu. Itu kan terlalu pandangan yang melihat dia mungkin tentang intuisi. Dia mungkin intuisi. Untuk gayeng-gayengan aja ya, jangan terlalu terstruktur bahwa ini harus berbeda pendapat gitu. Iya. Jadi dia selalu berbicara verbal.
Ketika saya berbicara Prabowo, ketika saya berbicara Ganjar, ketika bicara tentang Gibran, maka jangan berbicara orangnya, tapi bagaimana dimensi. Kalau dianalisis secara mikro ekspresi bagaimana, secara psikologi bagaimana. Jupri saklek. Jupri, bagaimana pendapat tentang Gibran? Gibran itu adalah anaknya Jokowi. Sebentar. Waduh, dipotong. Mikro ekspresi kecil. Lanjut. Jadi mikro. Lanjut. Lanjut. Jadi maksud saya, Jupri, mulailah kamu belajar. Yang episode kemarin kamu sudah mulai bagus, Jupri. Ada 1, adalah 2, ini. Ini sekarang dia sudah balik lagi dengan kata ceteklah, terus beginilah. Dan mohon maaf ya, seperti sebenarnya kita itu sama-sama memiliki kecerdasan. Karena apa? Kita sama-sama memiliki pengalaman menjadi bayi dalam kandungan. Jupri ini saya luar biasa. Bayi lahir jebret semua nangis, Jupri enggak, diem. Bayi aja dia gengsi nangis. Jadi kalau gengsi itu udah kawan bayi ya. Iya. Oke. Dan saya sedikit Pak John ya. Oke, jangan dipotong Pak John. Moderator tapi tolong berikan kesempatan. Jadi bahwa seorang bayi yang memiliki proses sebelum bayi kan itu suami istri melakukan proses ribuan sel sperma, maka ketika lahir itu hanya 1 sel, itu sel unggul Pak. Artinya Jupri aja pribadi yang unggul sebenarnya, tapi ketika dia sudah dewasa kok beda nasib ya dengan saya. Jadi begini Pak Jun. Oke, saya kasih kesempatan ya, Pri. Sebelum ke Mas Ding. Kenal dengan Presiden Jancuk yang disebut Presiden Jancuk. Ya, itu siapa namanya? Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo pernah berkata, pindah kos itu gampang, kenangannya yang tidak mudah dilupakan. Saya mengatakan, pindah kos itu nggak gampang, sebab harus melunasi tunggakan-tunggakan. Oke, agak nyambung ya. Menurut saya agak nyambung tapi ini tadi ini kita melihat jangan juga dari hal itu kita bawa. Jadi bahwa penilaian itu kita harus pada substansinya gitu. Jadi kalau tentang pesona itu sepertinya penilaian itu kita sudah tidak ke situ ya. Kalau kita bicara bangsa maka kita bicara apa yang dibawanya, apa yang ingin dikerjakannya. Bagaimana dia bisa memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Itu yang harus kita diskusikan, itu yang kita harus dukung kalau itu memang baik dan kerjanya itu visinya itu juga bagus, gitu. Walaupun kerjanya belum, setidaknya dia punya visi yang baik yang sesuai untuk arah ke depan bangsa ini. Saya pikir begitu dulu Pak. Oke, jadi artinya kamu mengatakan bahwa kalau itu Ganjar terpilih, dia tidak akan bisa memimpin negara ini dengan baik. Belum tentu. Keamanan tapi ketakutan gitu. Iya kan? Artinya kan ketika orang tidak menyetujui, misalnya dari pihak sini menyetujui mental keamanan itu pemberani. Kalau dari pihak sini menyetujui Ganjar menjadi presiden kan, akan menjadi presiden. Kalau ketika dia tidak menyetujui, artinya kan dia tidak yakin dengan Ganjar memimpin negeri ini. Kalau Mas Ding, sekarang kembali ke tema tadi Mas Ding. Mas Ding dulu ya, Mas Ding dulu. Kenapa harus Ganjar? Kenapa harus Ganjar menjadi presiden Republik Indonesia? Kalau bagi saya tidak harus Ganjar. Siapa? Nggak usah saya sebutkan dulu. Nggak harus Ganjar. Anies. Sebetulnya Ganjar itu orang yang jujur, kepemimpinannya bagus. Boleh dikatakan dia ini satu strip di bawah Jokowi. Jadi udah terbuktilah bagus dia. Cuma gini, passion itu setiap era berubah. Waktu zaman Pak Harto itu harus dibutuhkan orang yang keras, tegas. Karena demokrasinya kacau kan. Pak John, jejer Jupri ngomongannya gagap ya. Tadi gagah ya, jejer kamu ya. Lucu ya. Lanjut. Tadi lucu ya. Sama-sama Alexander. Alexander G. Alexander Jupri, Alexander Jeding. Saya Yosepus Jeding.
Lanjut. Jadi Nama boleh tukar, tapi kemudian nasib jangan tukar. kemudian setelah kekuatan akhirnya demokrasi. Setelah demokrasi akhlak. Sekarang bukan zamannya lagi akhlak. Sekarang itu kepemudaan, milenial, generasi Tidak berakhlak bisa maksudmu? lebih dipentingkan ke sana. Karena Gimana enggak ya, dijeluskan dulu nih. Sekarang tidak penting. Sekarang yang penting kepemudaan. maksudnya- Akhlak sudah tidak penting lagi. Jadi kamu nggak penting akhlak itu nggak penting manusia ya. sekarang ini manusia itu akhlaknya sudah lumayan. Tidak diperlukan lagi orang-orang yang harus merubah akhlak kayak dulu. Oh, jadi Kondisinya ini loh. maksudmu itu sekarang itu anak-anak sekarang itu akhlaknya udah Akhlaknya bagus sudah lumayan, ya. iya. Jadi- Bagus apa lumayan? Lumayan. Belum Jadi- bagus-bagus amat artinya. Belum bagus amat. Jadi tidak diperlukan sesuatu yang ekstrim untuk ke sana. Oh ya. Tapi yang diperlukan sekarang adalah pikiran-pikiran anak muda, semangat-semangat muda supaya maju. Nah, itulah dia. Loh, Prabowo bukannya udah tua. Gibran yang penting gitu. Tapi sekarang kan itu kan yang bakal jadi presiden itu kan bukan Kalau Gibrannya. bagi saya gini, kalau saya pernah nonton film itu Voice Call, itu tentang presiden Amerika. Jadi sebetulnya yang penting bukan presidennya, pembisiknya yang di belakang. Gibran Salah tuh- satunya nanti salah satu pembisiknya ini termasuk ya Prabowo dan kaum muda itu. Kalau di siapa namanya di Prabowo. Oh, artinya dia sebetulnya mengakui bahwa Ganjar sebetulnya baik. Baik, Cuman baik. untuk masa ini Nah, tidak kita tepat. harus berubah. Tidak tepat. Oh, oke lah kalau begitu. Perlu Gimana? pembaruan. Sekarang saya beralih ke Pak RT. Pak RT, kenapa harus Ganjar yang jadi presiden Republik ini? Saya melihatnya dari rekam jejaknya. Oh, ya. Nah, rekam jejaknya itu dia adalah lengkap ya, boleh dikatakan lengkap. Dan di masa mudanya, di waktu mahasiswa, dia sudah menjadi seorang aktivis. Aktivis di kampus, juga udah mulai masuk partai politik, udah aktif. Nah, waktu dia menjadi anggota dewan, dia cukup dikenal seorang dewan yang vokal dan menciptakan banyak undang-undang yang pro rakyat. Itu waktu menjadi legislatif. Nah, terbukti lagi setelah menjadi seorang eksekutor, waktu menjadi gubernur, dia mendapatkan banyak penghargaan-penghargaan. Jadi paling enggak dia sudah mempunyai pengalaman-pengalaman dan rekam jejaknya terbukti. Nah, ditambahin sekarang lebih lengkap lagi wakilnya. Mahfud MD itu lebih lengkap lagi. Dia menduduki legislatif, eksekutif, yudikatif. Ketua MK. Ya, itu kan yudikatif. Oh ya. Jadi komplit. Nah, menurut saya untuk memimpin sebuah negara yang besar ini diperlukan sebuah pengalaman. Nah, paling enggak ini acuannya pengalaman ini membuktikan untuk membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Nah, tuh Pri. Kalau kemarin saya sempat berbincang-bincang nih sama Jupri nih. Kata dia butuh orang yang berpengalaman di pemerintahan. Ganjar apa kata prestasinya? Jangan Terus nengok ke gimana tuh, Jupri. Bri? Kapan saya? Oh. Kan abis ini gini, kan tektokannya kan begini. Nengok ke Ini Twitter. tadi kan dari Mas Jeding. Ya, Jadi kesini kan tektokannya. Kalau abis ini ya masa ke kamu, ya kesini Sama dulu, lagi, baru baru kamu. kesini. Wah, gitu Nanti tektokannya. kamu nanggepin dia. Sabar. Kamu kan pendukung Ganjar itu harus sabar. Enggak, dia diam aja kayak mau nantang apalagi ngomong. Jadi niat dia bukan bicara tentang Ganjar, tapi mau nyerang saya. Udah nggak sabar dia ternyata. Jadi menurutmu kenapa, Pri? Kenapa kamu tidak setuju kalau Ganjar dan Mahfud MD memimpin negeri ini? Sebenarnya saya bukan setuju tidak setuju ya. Artinya ketika kalaupun andai kata dia terpilih menjadi presiden nanti, ya sebagai warga, sebagai masyarakat itu ya kita harus terima dan ikut mendoakan. Begitu. Oh, ya. Jadi Bijak sekali dia. Iya, saya Normatif. Pengen dang tak tutup gitu. lanjut. saya belum jadi politikus, saya dijegal. Nggak urusan apa aja saya mesti dijegal. Nasib saya buruk. Jadi begini. Nah, menurut saya
Baik, menurut saya itu baik. Ganjar Pranowo dengan pengalamannya apa yang Pak RT tadi sampaikan itu baik. Tapi ada yang lebih baik lagi. Itu soalnya Pak Jon. Dan jelas kita harus mendukung yang lebih baik, yang terbaik malah gitu. Oh ya. Begitu Pak Jon. Oke. Silakan. Sekarang kalau gitu, ini tugas saya. Aku malah jadi kamu ini. Silakan. Oke, silakan Mas Dewan. Dia normatif ya, selalu ngomong visi dan misi gitu ya. Dia tidak mampu mengembangkan pola pikir yang liar. Jadi dia visi, misi, terus cita-cita gitu loh. Dengan topi seperti itu saya jadi tidak melihat dia seorang keamanan, tapi kayak pembina pramuka. Nah, oleh karena itu menurut saya Jupri, kamu harus banyak belajar tentang rasionalitas berpikir. Ya. Dan kamu harus memiliki kepekaan. Ketika aku menghantam kamu, itu sebenarnya adalah menghantam untuk memberikan satu kejujuran, kebenaran. Tapi kalau teman-teman itu menyenangkan kamu, itu sesungguhnya mereka sedang berbohong dengan kamu. Nah, oleh karena itu Jupri, Ganjar itu memiliki satu kekuatan yang sangat logis di dalam mengambil keputusan. Dan Jupri harus banyak belajar bagaimana logika berpikir. Karena sampai hari ini ketika dia belum mampu menaikkan tingkat elektabilitas karirnya, karena dia tidak logis dalam mengambil keputusan. Gitu ya. Ibarat sebagai pelukis paling gambar cuma 3 bulan sekali, itu pun kalau ada job, gitu. Dan belum jadi sudah dijual. Nah, di sisi lain keamanan dia juga bakat menggambar ya. Baru kita sampaikan kepada netizen. Saya katakan Ganjar itu memiliki kemampuan ahli logika. Dia pernah ngomong ahli logika. Saya membayangkan andikan Jupri datang lalu dia bertemu dengan Ganjar. Boleh ya saya analogikan boleh. Kalau nggak boleh saya paksa. Oleh karena itu ketika Ganjar tiba-tiba duduk lalu Jupri datang. Lalu Jupri bertanya, Pak Ganjar memiliki keahlian apa? Saya adalah ahli logika. Jupri bertanya, apa itu ahli logika? Pak Ganjar menyuruh duduk, silakan duduk. Saya akan bertanya. Pertanyaan pertama adalah, apakah kamu punya akuarium? Punya. Berarti di dalam akuarium ada air, ada ikan. Kamu suka sama ikan? Suka. Ikan saja kamu sayangi, apalagi kepada anak. Kamu sayang kepada anak? Ya saya sayang. Kalau kamu sayang kepada anak berarti sayang sama istri. Kalau kamu punya anak dan istrimu berarti kamu tidak impoten. Ini kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Nah, Kliwon datang penasaran. Bri, tadi itu siapa? Ahli logika. Dia congkak. Sombong karena dia sudah mendapatkan nilai-nilai tadi ya. Bri, dia ahli logika. Apa itu ahli logika, Bri? Kliwon bertanya. Jupri, sekarang kamu duduk dan aku mau bertanya. Mirip kayak Ganjar. Pertanyaannya sama. Apakah kamu punya akuarium? Terus jawabnya, tidak. Berarti kamu impoten. Dia langsung kesimpulan melalui proses. Ada anak sayang ini. Dia langsung to the point. Selama ini dia melihat kehidupan verbal itu loh. Pak, sebelum dia nyerang tutup dulu deh. Udah panjang. Boleh? Karena tadi dia penyerang kamu, ada yang mau balas, ada yang mau ngomong sama dia. Akuarium. Sebenarnya banyak yang saya disampaikan dengan dia. Cuman saya ingin melegakan dia juga. Karena melegakan orang lain juga sebagian dari ibadah. Dan Anda tahu saya mementingkan ibadah juga. Nggak seperti dia yang jarang ibadah. Tapi banyak rezekinya, saya heran. Pak John, tolong setelah saya ngomong langsung ditutup ya. Jupri selalu mengatakan nilai-nilai spiritual. Ukuran dia spiritual itu hanya Jumatan sekali. Spiritual bagi dia. Spiritual adalah bagaimana memberikan di jalan Tuhan untuk keluarganya, untuk anaknya. Bangsat. Maksudnya kamu jangan ketawa-ketawa aja. Kamu ini saya dudukkan dekat Jupri itu agar bagaimana caranya kamu. Tapi nggak bisa juga ya, nggak bisa putar dia. Itu permasalahan pribadi mereka berdua ya, bukan permasalahan. Yang ditunggu-tunggu netizen itu, yang ditunggu-tunggu. Sudah saya akan jawab nih. Tapi saya bangga sama dia. Artinya Pak Ganjar pun memberikan nasihat kepada dia. Artinya dia diperhitungkan. Dan kamu, dia berarti dia juga bangga ke kamu. Kamu juga diberi nasihat sama dia. Akuarium. Dari akuarium ada proses loh. Sampai cinta ini ada proses logika. Karena ahli logika. Lagi kamu punya akuarium? Enggak. Impoten. Tadi saya pikir tadi kamu mengatakan yang saya terima dari orang akan saya berikan juga ke orang lain. Tanpa basa-basi. Kamu impoten. Tapi dalam kata-kata Kliwon itu sebenarnya tersirat sebetulnya bahwa Jupri itu
itu selalu sebetulnya nggak ada hal yang baru yang diucapkan, tapi selalu menyimpulkan. Gitu kan maksudmu? Iya, betul. Seneng kamu ya kalau saya bela gitu ya? Iya. Seneng kamu saya bela gitu ya? Terima kasih moderator. Pri. Karena saya orang Saya minta maaf. tidak suka bertele-tele. Jadi ya, seperti tipikal keamanan. para politikus, para pejabat yang bertele-tele ternyata tidak ada kesimpulannya. Saya langsung aja pada kesimpulan karena saya banyak melihat itu semua gitu. Dia ngomong apa? Maksudnya apa ini? Oke, Mas Uding. Sebelum kita tutup closing statement Mas Uding. Jadi Pesan ada guys, karena pesan-pesan buat anak-anak pemilih-pemilih yang akan memilih presiden lah. ya, Apa yang mau disampaikan Mas Uding? jangan melihat sesuatu itu dari Akuarium. wujudnya saja. Akuarium itu saya pikir bukan ilmu Jangan lihat logika. sesuatu dari akuarium. Tapi lihatlah air yang ada di dalam. Akuarium. Air yang menghidupi itu. Oh, iya. Ini filsafatnya dalam. Filosofi nih, Filosofinya dalam. filosofi. Padahal kamu barusan ini mau nemu. Itu. Tapi artinya dia punya kecerdasan, punya kecerdasan untuk mengolah permasalahan. Spontanitasnya. Ya, spontanitas bagus. Kalau Jupri? Kalau Jupri? Netizen, marilah kita nilai juga apa yang sebenarnya terjadi. Jangan nilai saya netizen. Biarlah Allah saja yang menilai. Oke, Pak RT, closing statement. Ya mungkin pesannya ini hanya peristiwa 5 tahunan. Ya kembali lagi, pilihlah mungkin sesuai hati nuraninya. Yang penting kita semua sebangsa setanah air masih bersaudara kan? Guyub rukun. Ya harus guyub rukun untuk membangun bangsa ini. Siapapun nanti yang terpilih, itulah yang terbaik yang harus kita dukung bersama-sama. Oke, Dewan? Sudah cukup. Cukup ya? Jadi moderator enak. Oke, teman-teman motor Saya gayung. tambahin satu boleh, Jan? Oh, boleh. Jadi kalau saya misalnya harus memilih, misalnya Jokowi diperbolehkan lagi, saya pilih Jokowi. Wah, ini salah satu pendukung 3 periode ini. Oke, teman-teman motor gayung, yang jelas begini teman-teman motor gayung. Sebelum Anda memilih nanti, menetapkan pilihan Anda untuk siapa yang akan menjadi presiden, coba dipikir lagi, pakai logika. Bukan karena kesenangan Anda melihat sosoknya, bukan karena kedekatan Anda dia itu adalah keluarga Anda, saudara Anda, atau yang lain-lain. Tapi pakailah logika Anda. Karena negara ini dipertaruhkan 5 tahun ke depan. Oke teman-teman gayung, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi episode berikutnya. Bye-bye.